mepet mau nabrak, saya pegang gini, dia malah marah-marah ngata. Dalam video amatir, perseteruan antara dua pengendara sepeda motor di Jalan Raya Lejen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat. Ribut mulut antara keduanya viral di media sosial. Dua pengendara sepeda motor, anggota TNI Angkatan Laut, dan ojek online. Diduga, sepeda motor yang dikendarai anggota TNI Angkatan Laut nyaris bersenggolan dengan pengemudi ojek online. Tak hanya ribut mulut, namun insiden ini menimbulkan aksi pemukulan hingga warga dan satpam melerai. Ya kenapa sini aja? Keributan berakhir damai. Kedua belah pihak dipertemukan di kantor lembaga Farmasi TNI Angkatan Laut, Jakarta. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, aksi residivis pelaku pencuri buah kelapa sawit di Kabupaten Muko Bengkulu berakhir setelah ditangkap warga. Ya, warga yang geram dengan ulah pelaku akhirnya membakar mobil pickup milik pelaku. Aduh guys, rugi guys. Api berkobar dari mobil pickup yang masih syarat dengan muatan sawit di Desa Tunggang, Pondok Suguh, Muko Bengkulu. Warga geram lantaran aksi pencurian sawit di desa mereka sudah sering terjadi. Menurut warga, pelaku biasanya memanfaatkan kondisi kebun yang sepi saat pemilik pulang. Beruntung, warga hanya melampiaskan kemarahan mereka ke mobil yang digunakan pelaku dan menyerahkan pelaku ke polisi. Y ini melakukan aksinya seorang diri, ya. Seorang diri, pelaku juga menggunakan mobil yang diduga mobil milik Ujang, warga desa Bunga Tanjung. Kemudian masyarakat mengetahuinya dan mengamankan, kemudian membakar mobil tersebut. Dari hasil pemeriksaan, terungkap pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama, yang baru saja bebas. Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi, Polsek Pondok Suguh akan melakukan patroli secara rutin ke titik rawan kejahatan pencurian. Dari Muko Bengkulu, Endro Driwirawan, iNews melaporkan. Viral, aksi warga di Kota Palu melempari kendaraan taktis Sat Brimopolda Sulawesi Tengah dengan batu. Insiden ini terjadi pemirsa saat polisi melakukan penggerebekan bandar narkoba. Aksi warga Kota Palu, Sulawesi Tengah melempari mobil rantis Sat Brimob Polda Sulawesi Tengah dengan batu viral. Insiden itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan bandar narkoba di kawasan permukiman. Proses penangkapan bandar narkoba ini dapat perlawanan dari beberapa warga yang tidak terima. Dalam operasi ini polisi tangkap satu orang perempuan yang diduga sebagai bandar narkoba. Selain itu, polisi sita sejumlah barang bukti berupa sabu dan uang tunai. Kini polisi masih melakukan pengembangan kasus narkoba terhadap pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah minibus kabur dan tidak bayar bensin di salah satu SPBU di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Setelah kejadian ini, pihak SPBU pun langsung melapor ke pihak berwajib. Viral di media sosial, sebuah minibus mengisi BBM di sebuah SPBU di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Namun usai tangkinya terisi BBM, pengemudi bus langsung tancap gas. Operator SPBU sempat berusaha mengejar namun tak berhasil. Setelah kejadian ini, pihak SPBU telah melapor ke polisi. Identitas pelaku pun telah dikantongi petugas dan kini dalam pengejaran. Yang muda-mudi ya, sepasang cewek cowok. Setelah ditunjukkan nomor rekeningnya, ya, dia menunjukkan bukti transfer. Ternyata sampai saat ini pun bukti transfer belum masuk. Ya, terus sampai akhirnya kabur dan viral di media sosial. Sampai saat ini kami masih melakukan proses penyelidikan. Meski kerugian hanya ratusan ribu rupiah, pihak SPBU berharap pelaku dapat segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang residivis kasus pencurian tertangkap basah saat mencuri sepeda motor di salah satu salon kecantikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku sudah 3 kali mencuri motor lantaran kecanduan main judi online. Ambil dulu. Bagus ini, ikat pinggang kompak ya.
Personil Resmob Polsek Biringkanaya harus sampai bergulat saat menangkap Baharudin, pencuri sepeda motor yang gagal beraksi di salah satu salon kecantikan di perumahan Bumi Taman Raya Permai, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pelaku tertangkap basah oleh polisi yang melintas saat hendak membawa kabur motor milik salah satu pengunjung salon. Dari hasil pengembangan, di rumah pelaku polisi menemukan 3 motor hasil pencurian. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus pencurian yang baru keluar dari penjara. Ia mengaku mencuri motor karena tidak punya uang dan kecanduan bermain judi online dan sabung ayam. Residivis atau begini? Baik, jadi untuk pelaku ini Jabar sudah merupakan residivis di mana pada tahun 2018 juga sudah diproses di Polsek Taman Raya, telah melakukan pencurian kendaraan bermotor dan sudah ditahan di lembaga pemasyarakatan. Untuk hasil kejahatannya digunakan buat apa? Untuk hasil kejahatan ini sudah hasilnya ada yang digunakan untuk judi dan juga ada untuk keperluan keluarga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus kembali mendekam di sel tahanan. Ia dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang santri di pondok pesantren di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan diduga menjadi korban penganiayaan oleh gurunya. Keluarga yang tidak terima mengamuk dan melabrak sang guru. Ini kok rusak mentalnya Yesu. Begitu. Nah bukan kau tahu Ustaz. Bukan kalian. Bukan. Kenapa itu ngajak berkelahi? Kalau bola matanya dia rusak dikira-kira gimana kalau mendikan bola mata. Beginilah kekesalan sejumlah wali murid yang bersitegang dengan salah seorang guru di pondok pesantren di wilayah Lau Maros. Diduga guru ini telah menganiaya salah seorang santrinya hingga pihak keluarga yang tidak terima datang ke pondok pesantren. Pihak keluarga korban mendatangi sang guru untuk meminta penjelasan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap santrinya. Namun, sang guru justru tersenyum dan tidak menunjukkan rasa penyesalannya. Apa begini lo Ustaz? Ini. Nah hantam ki bola matanya dek Pak. Pakai begini tangannya. Saya tampar kedua. Polisi telah mengamankan guru pesantren. Itu siswanya yang mana korban ini dipanggil sehingga tidak memberikan alasan yang menurutnya tidak wajar, langsung dipukul. Itu berapa kali pukulnya? Setelah dipukul 1 kali, dipanggil, terus didatangi lagi dan ditampar 1 kali. Hingga kini, penyidik masih menunggu hasil visum dari rumah sakit untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, cuaca buruk melanda Kota Padang, Sumatera Barat. Sejumlah pohon tumbang menimpa 1 unit rumah warga dan 2 unit mobil yang sedang terparkir. Pohon jenis kedondong yang memiliki diameter 80 cm dan panjang 30 meter ini tumbang dan menimpa 1 unit rumah warga di daerah Gadut, Kecamatan Pau, Kota Padang. Pohon tumbang juga mengakibatkan 2 unit mobil yang tengah terparkir ikut tertimpa. Sejumlah tim gabungan dari BPBD Kota Padang, TRC Semen Padang, TNI dan warga diterjunkan ke lokasi guna melakukan evakuasi material pohon tumbang di lokasi. Proses evakuasi berlangsung hingga 1 jam. Peristiwa pohon tumbang juga terjadi di 5 titik di wilayah Kota Padang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 1 orang warga dilaporkan terluka akibat tertimpa pohon. Titik pertama dari Motarok menimpa sebuah warung dan mengakibatkan 1 korban luka sudah dilarikan ke RSUD. Titik ketiga tadi dapat laporan di Negoro, Tanah Sira dan di Pulau Pagang. Untuk saat ini kelima titik sudah dikerjakan oleh tim TRC BPBD dan gabungan bersama Satpol PP dan TRC Semen Padang.
petugas menghimbau kepada warga agar waspada dan berhati-hati saat melewati kawasan perpohonan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.